Tasawuf itu intinya ihsan. Fikih itu intinya Islam. Akidah itu intinya iman. Oke? Tasawuf yang besar itu untuk mendapatkan ihsan, beribadah seakan memandang Allah, merasakan kedekatan Allah. Apa yang harus dilakukan? Maka ada namanya proses tazkiyah. Ya. Proses apa namanya? Tazkiyah. Proses tazkiyah ini ada kurikulumnya. Kurikulumnya disebut metode. Metode itu bahasa Arabnya thoriqah. Ya. Jalan, metode. Maka di situ kalau bertanya apa beda tasawuf dan akhlak? Kalau sudah dibenerin tazkiyahnya ini, jiwanya, maka akhlaknya akan menjadi bagus. Jadi akhlak itu buah dari tazkiyatun nafs yang ada dalam tasawuf. Lucunya ada orang mengharamkan tasawuf tapi membuat kajian kitab tazkiyatun nafs. Benar ya? Tazkiyatun nafs itu satu bab dalam tasawuf. Gitu ya. Tazkiyatun nafs satu chapter dalam bab tasawuf. Kitab tasawuf nih, ini kitab tasawuf. Satu babnya tentang tazkiyatun nafs. Karena ada namanya jiwa amarah bisu, jiwa mulhamah, ya. Jiwa ya lawamah, mulhamah, kemudian mutmainnah. Kalau dia dibersihkan tazkiyah, maka dia akan naik ke makom atasnya, naik ujungnya nanti mutmainnah. Kalau mutmainnah tinggal naik doang. Itulah disebut mi'raj. Jadi isra'-nya jiwa dari ammarah bisu kepada mutmainnah. Mi'rajnya jiwa dari mutmainnah ke radiyah mardiyah ke kamilah, ya. Itu kalau dikaitkan dengan Isra' dan Mi'raj. Sudah bisa bedain? Tasawuf itu rumah besar. Tujuannya agar mendasarkan kedekatan kepada Allah, yaitu ihsan. Di dalamnya ada satu bab namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu mempunyai metodenya lahirlah dalam thoriqah. Ya. Maka wajibkah berthoriqah? Ma la yutimmul wajib bihi illa bih fahuwa wajib. Ya. Apabila sesuatu enggak dicapai kecuali dengannya, maka dia jadi wajib. Gitu. Jadi misalnya nih, supaya saya seger, saya harus minum, maka minumnya jadi wajib. Supaya pintar harus sekolah, maka sekolah jadi wajib. Di zaman Nabi ada sekolah nggak? Ada nyantri nggak? Ada rumah tahfiz nggak? Ada. Tapi supaya orang hafal Quran, maka perlu dibuka madrasah, ma'had, rumah tahfiz. Gitu. Ini lucunya orang yang mengharam-haramkan tasawuf. Dia buat bid'ah sendiri. Dia buat metode ini, metode itu, daurah ini, daurah itu, rumah tahfiz ini dan itu. Itu kan metode. Metode menghafal cepat, metode hafal begini. Kenapa dalam menghafal boleh ada metode, tapi dalam tazkiyah nggak boleh beda metode? Nabi beda sahabat, beda cara loh. Ada sahabat pelit, nanya, wahai Rasulullah, amal terbaik apa? Nabi jawab, engkau ngasih makan anak yatim, engkau ngasih makan orang susah. Ada sahabat yang kismin. Tahu kismin nggak? Nanya, wahai Rasulullah, amal terafdol apa? Nabi bilang, iman di kolbu. Ada orang nanya, orangnya pemarah. Nabi bilang, la taqdab falakal jannah. Kamu sabar aja, masuk surga. Kayak gitu Pak modelnya. Jadi Nabi itu beda sahabat, beda metodologis. Tarekat yang stagnan akan hancur dimakan zaman. Maka di zaman kita mesti merevisi kurikulum thoriqah. Namanya nggak usah direvisi. Mungkin namanya ditambahkan aja kayak di Timur Tengah itu, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Qadiriyah itu nanti ada nama-nama tambahannya. Samaniyah, Qaribiyah, Samaniyah apa gitu. Jadi mereka suka nama nambahkan di belakang sebagai bentuk ada revisi dan tajdid. Di Indonesia kan terlalu mensuci-sucikan thoriqah. Oh begini kata guru kita. Ya, kalau udah nggak relevan di zaman ini gimana dong?
gurunya sudah wafat masuk alam sono. Ya, maka torikot pun mesti torikot yang mu'tabarah. Yang pertama, yang kedua mesti mursyidnya arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti. Kalau enggak, bukannya malah tambah dekat, tambah jauh. Ya, mau mendekat kepada Allah malah tambah jauh. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tadi apa lagi? Dalam tariqah itu ada istilah suluk, baiat dan talqin. Bisa dijelaskan, Ustaz? Waduh, bolong lagi. Suluk itu menempuh jalan. Jadi Bapak nih, kata guru, kamu amalkan ini. Bapak mulai ngamalin, itu suluk namanya. Suluk itu ada yang formal, berkhalwat, ada yang informal, ada yang temporal. Yang temporal ini yang biasa kita kerjakan. Misalnya Bapak Ibu ini diijazahkan guru untuk berzikir 1000. Nah itu temporal 1000 doang. Kalau khalwat, jadi suluk bentuknya khalwat, bisa 10 hari, bisa 30 hari, bisa 4, terserah berapa perintah guru. Syekh Abdullah Faiz Dagestani, seorang mursyid Naqsyabandiyah, gurunya Syekh Haqqani, kan terkenal ya, Syekh Nazim Haqqani. Itu beliau kalau lagi suluk Pak, antum nggak sanggup, anda nggak sanggup, mikirin dunia wudu, mikirin dunia wudu, lupa kepada Allah wudu, teringat dunia mandi tobat. Ya, itu thariqah beliau tuh. Jadi Naqsyabandiyah beliau sudah beda dengan Naqsyabandiyah sebelumnya. Di Naqsyabandiyah sebelumnya mandi cukup di awal mau zikir, mau talqin zikir. Beda dengan Qadiriyah sebelumnya, udah beda-beda tuh. Syekh Abdullah Faiz kemudian meringkasnya. Gitu. Kan nggak mungkin Pak, beliau ngajarin Bapak gitu. Ada yang mau belajar thariqah sama saya, ntar saya gituin gimana? Kamu lupa kepada Allah, wudu. Ingat dunia, mandi. Ya bisa mandi 50 kali sehari. Kita ini hidup di akhir zaman, insya Allah banyak rukhsah Pak. Insya Allah banyak rukhsah. Yang penting tasdik saja kepada wali-wali Allah ya. Nah kitab ini kan yang nulis wali Allah, maka kita tasdik kepada isinya. Tasdik itu membenarkannya ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan tasawuf ada kan di masa Rasul, ya salam ya. Malam tadi saya mengkaji dari Alif Lam Mim sampai berapa ayat? 3 ayat ya. Sisi tasawuf dalam surat Al-Baqarah. Setiap ayatnya ada Pak. Tasawuf itu membahas mulai dari bab niat, taubat sampai kemudian mahabbah ridha. Jadi kalau orang nanya, khusyuk masuk di tengah-tengahnya. Adakah tasawuf di Quran? Banyak. Setiap ayat sabar itu tasawuf. Setiap ayat syukur tasawuf. Setiap ayat ikhlas tasawuf. Setiap ayat-ayat yang menyebutkan amal ruhani, maka itu tasawuf. Gitu ya? Paham ya? Jadi masih mau nanya, ada tasawuf nggak di Quran? Ya itu tasawuf. Beres, cukup. Ustaz, ada satu lagi nih Ustaz. Cukup, ada satu lagi. Pertanyaan, Assalamualaikum, dari Pak Taufik. Dalam menyebarkan dan menyampaikan agama Islam, dahulu Rasulullah telah memberikan dakwah suri tauladan tentang cara-cara berdakwah, menjalankan 3 kaidah berdakwah, hikmah, mauizah hasanah, kemudian mujahadalah billati ihsan. Pertanyaannya, fenomena yang terjadi sekarang, banyak ustadz yang tidak menjalankan kaidah dakwah yang dicontohkan Rasulullah. Kira-kira kenapa dan kenapa bisa terjadi? Yang kedua, hadis Bukhari mengatakan sampaikanlah walau 1 ayat, yang artinya kita semua pun juga dianjurkan untuk bisa berdakwah walau cuma menyampaikan 1 ayat. Yang pertama saya udah lupa. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak ustadz yang tidak menjalankan kaidah dakwah. Oke, ya, cukup. Terus yang kedua Ustaz, hadis Bukhari tadi sampaikan walaupun 1 ayat, dianjurkan untuk bisa berdakwah walaupun cuma menyampaikan 1 ayat. Mohon tips dan ilmunya untuk bekal kita dalam belajar berdakwah walau menyampaikan 1 ayat. Sekarang mah gampang Pak, ada video dakwah, sebar video aja. Ya, dai-dai
yang tidak dididik oleh gurunya, mursyidnya, maka mereka yang mendidiknya syaitan. Ya. Dai-dai yang dididik gurunya kan punya guru terus bersambung ke Rasulullah, pasti ada sifat yang mengalir ke dalam dirinya. Apa itu? Mengajar dengan mauizah hasanah. Orang ini banyak lupa bahwa dakwah itu bil urfi, wa'mur bil urfi. Ajaklah orang dengan urf. Apa arti urf? Sesuatu kebaikan yang sama-sama dipahami oleh dia, itu disebut dengan urf. Itu dia. Maka jika ada orang berdakwah dengan sesuatu yang objek dakwahnya nggak ngerti, maka dia bukan berdakwah dengan benar. Adapun kemudian yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan, itu ke ahli kitab, apalagi sesama muslim. Ini kan sesama muslim aja saling membid'ahkan. Ya, termasuk aneh. Enggak, kita udah kurang kok, jauh. Saya semenjak pandemi udah jarang banget kok. Kecuali dipancing-pancing dikit ya. Karena masih ada energi hot di dalamnya. Naik lagi. Kadang sih ya, kadang. Jika di kolbu itu isinya rahmat Allah, maka yang keluar pasti kasih sayang. Tapi jika di kolbunya ada kebencian, berarti selain Allah, maka dakwahnya isinya kebencian. Orang-orang yang ingin mengajak kepada Allah harus tahu dulu jalan kepada Allah, harus mengenal dulu jalan kepada Allah. Bapak mau ngajak saya ke Nikmah, Japos, nggak punya GPS, nggak pernah kesini, ketemu nggak ntar? Enggak. Ya, orang mau mengajak kenal Allah, tapi dia tidak mau menyelami nama dan sifat-sifat Allah, ya salam. Ya, nah ini perlu kita garis bawahi bahwa mudah kok jadi dai yang kolbunya bening itu. Warisi saja sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi apa? Balighu anni walau ayat. Ini hadis sahih, pemahaman orang banyak nggak sahih. Dimanfaatkanlah oleh kawan-kawan kita yang berdakwah sebelum mateng. Balighu anni walau ayat bukan berarti ceramah. Ya, nggak mesti ceramah kok kalau dakwah. Emang Nabi maksudnya dakwah di ceramah di situ? Enggak kan? Kalau untuk ceramah, ngajar kitab, mesti punya kemampuan-kemampuan tambahan. Tapi kalau cuma mau menegur kawan, teman, ya pakai satu ayat boleh, satu dalil boleh. Tapi Bapak duduk di tempat saya ini, terus nanya macam-macam, nggak tahu dalil gimana? Kejadianlah seperti di Bandung, ada ustadz siapa namanya, ditanya perihal yasinan, nggak bisa jawab, langsung bilang bid'ah aja. Ya. Yang paling lucu dari tahun 80-an 90-an ini rame mengenai doa anak sampai ke orang tua, selain anak nggak nyampe. Sering dengar nggak dulu? Iya. Itu kan kacau itu. Itu orang ingin menyampaikan satu ayat, itu doang yang dihafal. Tapi salah paham karena hanya mengenal satu ayat. Jadi tolong dibedakan ad-da'wah ghair al-fatwa. Fatwa, dakwah itu beda. Jadi kalau antum ini bukan ahli fatwa, nggak pernah belajar fikih, usul fikih, hadis dengan mendalam, cukup berdakwah dengan pengertian memberi motivasi. Jangan bermain di wilayah hukum. Ini baru hijrah 3 bulan lalu, sudah berani membid'ahkan ustadz yang sudah puluhan tahun bersama kitab-kitab yang gundul itu. Aneh Pak, sekarang betul-betul aneh. Baru hijrah kemarin, nggak pernah nyantri, kiai-kiai dibantah. Kalau saya yang dibantah wajar, kan saya anak filsafat katanya. Dia mau cari-cari kesalahan, tapi ya Allah ya. Saya filsafat 4 tahun, 4,5. Tapi saya ngaji hadis 15 tahun. Banyakan mana? Kalau dia ngaji hadas kali ya. Jadi kalau untuk menjawab fatwa
haram bagi orang yang hanya mampu berdakwah tapi bukan mufti atau mempelajari ilmu fatwa. Kalau saya nggak fatwa, saya cuma nukil fatwa. Ya, siapa Rozi bisa fatwa? Ya? Saya cuma menukil fatwa. Mana fatwa-fatwa yang kemudian luput dari banyak orang, nah kita ulang. Masalah bank, saya nggak pakai fatwa saya sendiri, saya pakai fatwa Darul Ifta Mesir kok. Ya, asuransi segala macam itu saya pakai fatwa sana. Karena saya tidak memandang diri saya mampu berfatwa. Walaupun dapat ijazah dari guru saya dan dibolehkan berfatwa. Ya. Tapi saya nggak lakukan itu ya. Belum saatnya lah. Nantilah ya. Kecuali persoalannya tidak ada di zaman dulu, ada di zaman sekarang dan belum ada yang bahas. Baru kita cari dalilnya sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi tolong dibedakan dakwah dengan fatwa. Dakwah boleh dengan satu ayat, tapi kalau fatwa tidak boleh satu ayat. Gitu ya. Khalas. Ada satu lagi sih tapi ini baru tanya. Simpan. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, apakah boleh kita membaca maulid tetapi kita menyingkat pasalnya hanya karena ingin mempercepat waktu? Terima kasih. Kan bukan Quran. Quran gitu maulid? Enggak. Ya boleh. Jadi boleh meringkas maulid. Berzanji itu berbeda dengan bacaan lain. Dia ulama beda lagi. Semakin kesini tambah dikit Pak. Ntar lama-lama jadi sallallahu alaihi Muhammad doang. Udah kejadian ya. Quran aja yang tadinya banyak satu juz boleh dibaca cuma kulhu 3 kali, ya kan? Jadi nggak ada masalah. Jadi kitab-kitab maulid itu bukan kitab suci, itu cuma menceritakan tentang orang suci. Kalau itu diringkas nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Doanya pakai Fatihah aja ya. Ya, mungkin bulan kita beritahu Ustaz bulan depan berbarengan tanggal 21 kita tidak membahas masalah hikam, cuman berbarengan dengan peringatan Isra Mi'raj. Saya 21 nggak bisa kayaknya Pak. Oh nggak bisa ya? Karena teman Ustadz mau minta di solmetin nih si Ustadz Habib Gis. Beliau aja lah yang isi ya. Ya. Oh tanggal 21 saya ada janji ke Jogja kayaknya. Jogja. 21 tanggal 20-nya kita ada. Ya nanti komunikasi sama Akh Rizky ya. Ribat. Baik teman-teman semua, mari kita sering mendoakan, berkirim Fatihah satu sama lain untuk semua yang hadir malam ini, siapapun yang mendengarkan dimanapun berada, kita kirimkan untuk semua umat Islam, semua orang-orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya, atau orang-orang yang mungkin dulu pernah kita sakiti, kita kirimkan untuk mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.